ilustrasi khotbah dengan judul "Sudah Lunas, Dibayar dengan Segelas Susu". Suatu hari, anak seorang lelaki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu. Di kantongnya hanya tersisa beberapa rupiah uang, bahkan tidak cukup untuk membeli makanan dan minuman. Saat dia kecapean dan sangat lapar, dia memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi, anak tersebut kehilangan keberanian. Saat itu, seorang wanita muda tiba-tiba membuka pintu rumah. Anak itu enggan dan tidak jadi meminta makanan. Dia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak lelaki tersebut pasti sangat lapar. Oleh karena itu, dia membawakan segelas susu untuk anak lelaki tersebut, sehingga akhirnya anak itu meminumnya. Dengan begitu lahapnya, karena mungkin dia sangat lapar. Kemudian dia bertanya, anak itu bertanya kepada wanita itu, karena dia sadar dia tidak punya uang. Tapi mengapa wanita itu memberi dia susu? Lalu dia kemudian bertanya, berapa yang aku harus bayar untuk segelas susu ini? Karena dia berpikir bahwa dia hanya meminta air dan bukan susu, karena dia sadar dia tidak mampu membeli susu. Pada waktu dia bertanya sekali lagi, kemudian dia bertanya, berapa aku harus membayar untuk segelas susu ini? Wanita itu menjawab, kamu tidak perlu bayar apapun. Agama kami mengajarkan jangan menerima bayaran untuk kebaikan. Kata wanita itu kemudian anak lelaki itu menghabiskan susunya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, Ibu. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan yang tulus ini dengan berlipat ganda. Marilah kita sama-sama saling mendoakan supaya kita sama-sama sukses. Saudara, peristiwa itu terjadi bertahun-tahun lamanya. Peristiwa itu telah dilupakan oleh kedua orang ini. Baik anak lelaki miskin ini, anak lelaki dari orang miskin ini, maupun si wanita itu. Dan setelah sekian tahun berlalu, ternyata wanita baik tersebut mengalami sakit yang sangat serius. Sakit ini sangat misterius, sehingga tidak ada orang yang bisa menolongnya. Bahkan di kota di mana wanita ini tinggal, tidak ada satu orang pun, bahkan dokter, yang dapat menyembuhkannya. Para dokter ahli di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya wanita baik tersebut mereka kirim ke satu tempat, ke kota besar. Sebab di kota itulah terdengar ada seorang yang terkenal, seorang dokter yang terkenal di rumah sakit tersebut.
Dokter inilah yang banyak kali menolong banyak-banyak penyakit, termasuk penyakit serius yang dialami wanita ini. Wanita yang pernah menolong anak lelaki bertahun-tahun kemudian. Mereka membutuhkan seorang dokter spesialis. Lalu dipanggillah untuk melakukan pemeriksaan. Salah satu dokter menangani wanita tersebut. Ketika dia melihat wanita tersebut, dia seperti diingatkan beberapa tahun yang lalu. Wajah ini tidak asing bagi dokter ini. Kemudian dokter ini meminta perawat untuk membawa berkas-berkasnya. Waktu dokter ini membaca setiap berkas-berkas dari wanita ini, betapa kagetnya, karena dia merasa bahwa orang yang sakit di depan dia tidaklah asing, karena berkas-berkas itu menunjukkan kota atau desa di mana wanita ini tinggal. Dokter spesialis ini berpikir, aku harus menangani wanita ini dengan baik. Dia harus sembuh. Kemudian saudara-saudaraku, dokter ini memanggil para dokter yang lain, para perawat, untuk ayo kita menangani wanita ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dokter ini segera bangkit bergegas turun ke dalam kamar rumah sakit itu dan mengatakan, mari kita dorong wanita ini ke tempat operasi. Dan setelah sekian jam, wanita ini sukses dengan hasil operasi dari dokter spesial ini. Saudara-saudaraku, dokter ini mengenal wanita ini dengan baik, tapi si wanita ini tidak mengenal. Singkat cerita, saudara-saudara, wanita ini ketika sadar dan siuman, dia mengatakan, karena wanita ini sadar bahwa biaya yang harus dia keluarkan sangat-sangat besar, dan dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membayar rumah sakit, apalagi dokter yang telah menyembuhkannya. Di sisi lain, dia bersyukur mujizat telah terjadi atas hidupnya. Tapi sisi yang lain, dia sadar dia tidak punya uang yang cukup. Pada waktu dia bertanya, waktu dokter spesialis ini masuk ke ruangannya untuk bertanya kepada dia, bagaimana keadaanmu, Bu? Atau bagaimana keadaannya ibu? Ibu ini menjawab sambil meneteskan air mata. Ibu ini bertanya, berapa biaya yang saya harus keluarkan untuk membayar semua biaya rumah sakit dan biaya perawatan? Dokter itu mengatakan, nanti ibu ke tempat untuk membayar biaya rumah sakit, semua tercantum di sana. Setelah beberapa hari ibu ini sembuh, ibu ini pergi ke kasir untuk membayar biaya rumah sakit. Namun jantungnya berdetak keras karena dia membayangkan sekian angka 00 yang panjang di belakangnya. Dia ngeri dengan angka-angka tersebut. Dan ketika dia pergi ke kasir dan dia bertanya kepada perawat, berapa biaya yang saya harus bayar? Lalu perawat itu menyodorkan dia sebuah amplop yang di dalamnya
berisi kwitansi biaya keseluruhan dari perawatan atas sakitnya. Pada waktu ibu ini menerima amplop yang berisi kwitansi tersebut dengan segala rinciannya, ibu ini membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Dia berpikir, Tuhan tolong saya. Dengan apa saya bisa bayar? Dengan tangan yang masih gemetar, dia membuka amplop itu perlahan-lahan. Dia mengangkat isi surat atau isi kwitansi itu perlahan-lahan, sambil berpikir, pasti mahalnya luar biasa, saya tidak sanggup. Waktu dia mengangkat perlahan-lahan dari mengeluarkan amplop itu sambil membaca seluruh penjelasan itu, dan betapa kagetnya dia, saudara, ketika dia baca angka 000 itu seolah-olah tidak pernah habis. Digit angka begitu panjang, dan dia berseru di dalam hati, saya tidak sanggup membayarnya. Namun ketika dia terus mengangkat surat itu sampai kepada bagian bawah, betapa sekali lagi jantungnya berdetak makin keras dan sangat gugup ketika dia membaca tulisan paling bawah, tertulis, sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda dokter spesialis Howard Kelly. Dr. Howard Kelly. Saudara tentu masih ingat, ternyata wanita ini pernah menolong seorang anak asongan atau penjual asongan yang miskin. Dan ternyata anak yang miskin itu akhirnya menjadi seorang dokter. Saudara-saudara lihat, ternyata apa yang dia buat dahulu hanya memberi segelas susu, akhirnya menyelamatkan nyawanya. Jangan pernah ragu memberi, jangan pernah ragu menolong orang lain. Sebab pada waktu engkau menolong orang lain, engkau sedang menyiapkan diri di masa depan untuk orang lain berbuat sesuatu yang lebih dahsyat bagi saudara. Kiranya ilustrasi ini, cerita inspirasi ini yang lahir dari sebuah kisah nyata dari Dr. Howard Kelly akan membuat kita makin hari makin berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya Tuhan. Hai. Saya terekam semua. Yesus tolong. Bagus-bagus. Ya. Aduh, Tuhan Yesus tolong